Sebelum aku mulai cerita kali ini, aku sangat mengharapkan kebijakan kalian. Jika mendengarkan cerita ini kalian merasa mual, kalian bisa menghentikan video ini dan jangan diteruskan. Oke, kalau kita masuk ke ceritanya, sembari aku cerita, kalian pencet tombol subscribe biar kalian gak kelewatan video terbaru. Kita mulai dari Frans du Toit dan Thijs Krunger. Frans ini berasal dari keluarganya yang baik-baik aja, tapi Frans ini tidak mencerminkan ajaran baik dari orang tuanya. Bisa dibilang, Frans ini udah salah pergaulan sampai dia ketemu dengan Thijs Krunger, si partner in crime dan klub. Nah, si Thijs sendiri emang sedari kecil dibesarkan dari keluarga yang berantakan. Thijs ini anaknya sering dibully karena ada kekurangan fisik yang ada pada dirinya. Nah, dari sini Thijs itu mencari kesenangan dengan alkohol dan narkoba. Kesamaan dari mereka ini adalah sama-sama masuk militer, punya pacar yang katanya penyihir, sama-sama juga mengaku satanis, dan mereka ini sama-sama juga melakukan tindak kriminal bersama dan catatan kriminal kekerasan terhadap perempuan. Alison Botha lahir 22 September 1967 di Port Elizabeth, Afrika Selatan. Orang tuanya ini bercerai saat Alison berusia 10 tahun. Alison sendiri punya saudara laki-laki. Dan Alison ini tumbuh di keluarga yang sangat baik. Dia juga menjadi cerminan baik oleh didikan keluarganya. Dan Alison ini juga dikenal bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan yang pasti Alison ini orangnya sangat berprestasi. 8 Desember 1994, Alison ini udah janjian sama teman-temannya buat rayain Natal. Bercanda, makan-makan, and have lah di malam itu. Setelah Alison ini bersenang-senang, dia tuh mau balik pulang. Alison ini sempat menawari temannya yang kebetulan satu arah buat pulang bareng. Udah tuh diantarkan temannya pulang, Alison lanjut aja pulang dengan mobilnya. Pas di mobil, Alison lihat pintu mobil di depannya Alison ini terbuka dan sang penumpang datangi Alison sambil menodongkan pisau dan menyuruh Alison pindah dari kursi kemudi. Singkat ceritanya, Alison ini pindah dari kursi kemudi dan mobilnya ini disetir sama orang tersebut. Sepanjang jalan, Alison ini cuma diajak ngobrol santai aja. Si orang asing ini menyamar sebagai Clinton. Dan si Clinton ini bilang kalau mau pinjam mobilnya Alison untuk beberapa jam aja. Alison yang memang gak punya pikiran aneh-aneh cuma beranggapan, oh ini pembajakan mobil aja. Tapi setelah lama, Alison udah gak bisa berpikiran positif ketika si Clinton ini jemput salah satu orang lainnya. Jadi sekarang yang berada di dalam mobil itu ada 3 orang. Alison yang di dalam mobilnya sendiri udah merasa deg-degan dan was-was dan semakin menjadi ketika mobil ini mengarah ke luar kota. Dan yang lebih parah lagi, 2 orang pria ini bilang ke Alison kalau mereka ini mau berhubungan badan sama Alison. Alison ini yang sudah takut hanya mikir gimana caranya dia tuh selamat. Jadi Alison mengiyakan ajakan mereka. Dan singkat ceritanya, Alison ini dibawa ke tempat sepi dan hal yang tidak ingin terjadi akhirnya terjadi. Di sanalah Alison dilecehkan. Setelah 2 orang asing ini selesai melecehkan Alison dan tanpa basa-basi mereka itu mencekik lehernya Alison. Setelah Alison ini pingsan untuk beberapa saat dan udah mulai sadar, ini buat 2 orang asing yang Alison ketahui bernama Frans dan Thijs ini marah. Dan disinilah kebrutalan 2 satanis ini mulai memuncak. Frans sempat bilang kalau mau hancurin organ reproduksinya si Alison. Frans dan Thijs yang bermodalkan belati, mereka menikam perut Alison sebanyak 30 kali. Tapi ajaibnya, Alison ini masih bisa bergerak. Frans dan Thijs yang melihat ini tuh makin menjadi kebrutalannya. Mereka berdua menyembelih leher Alison sebanyak 16 kali dari kiri ke kanan.
Kalau kalian gak kuat mendengarkan cerita ini, kalian boleh stop, kalian boleh keluar dari video ini. Karena di sini Allison itu juga mendengarkan sendiri gimana sayatan dagingnya tersayat-sayat seperti itu. Keyakinan Franz dan Tils kalau Allison ini udah lewat gitu aja ternyata salah besar. Setelah meninggalkan Allison gitu aja dan berpikir kalau mereka itu udah melakukan hal-hal yang keren. Dan secara logika, Allison ini harusnya udah lewat. Ini ternyata masih hidup. Dan ajaibnya, di sisa tenaganya, Allison menulis identitas pelaku di atas pasir. Allison yang sudah parah dengan keadaannya, dia melihat ada cahaya dari kejauhan dan berusaha berdiri. Tapi Allison menyadari ususnya sudah keluar dari perutnya. Tapi Allison tidak menyerah, dia tetap membawa ususnya, dan yang lebih mengerikan saat Allison memegang lehernya, kepalanya itu sedikit lagi itu udah putus. Tapi dengan keajaiban Tuhan, Allison masih bisa berjalan ke jalan raya. Setelah Allison ini dengan usahanya yang memang juga Tuhan sayang sama si Allison, di jalan raya itu ada seseorang yang membantunya bernama Tian Ehlert, dan secara kebetulan Tian ini adalah seorang dokter. Tian ini membantu Allison untuk tetap sadar sembari dia menelpon ambulans. Sesampainya ambulans di TKP, singkat ceritanya Allison ini dibawa ke rumah sakit dan dirawat selama 3 minggu. Nah, pas Allison ini di rumah sakit, dia diinterogasi sama polisi. Allison dengan jelas menyebut nama Franz dan Tils meski dia habis melakukan operasi leher. Akhirnya polisi berhasil menangkap kedua bestie ini dan pada Agustus 1995 mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi setelah 28 tahun menjalani hukuman, Franz dan Tils diberikan pembebasan bersyarat dan dalam pengawasan. Tentu aja ini menjadi kontroversi karena menurut aku pribadi orang seperti mereka ini bukan lagi tidak layak bebas tapi tidak layak hidup. Allison sampai saat ini hidup bahagia meskipun punya masa lalu yang bahkan akan diingat sampai akhir hayat. Allison memberikan cerita ini agar semua orang tuh berjaga-jaga dan kasus ini pun diangkat menjadi sebuah film berjudul Allison. Jujur, rasanya campur aduk pas ceritain ini antara marah, sedih, merinding karena bayangin aja nggak kuat rasanya. Tapi lebih gak habis pikir lagi dengan mereka tuh bebas bersyarat. Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini meski sedikit panjang, tapi aku harap kalian suka dengan cerita seperti ini. Silahkan komen jika ada request dan jangan lupa subscribe kalau kalian pengen ketemu aku lagi. Bye.